Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi tentang cybercrime. Kelompok kami diisi oleh Arfan Fadila, Augusto Kenijia, saya sendiri, Andi Mahardika, Muhammad Noval Ferlian, dan Harisem Pandapotan. Apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan komputer atau jaringan komputer di mana komputer dan jaringan komputer tersebut menjadi alat atau sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Yang termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, violence, dan lain-lain. Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan dunia maya. Yang pertama adalah komputer sebagai alat untuk spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Lalu, komputer sebagai sasarannya untuk akses ilegal atau mengelabui kontrol akses, malware, dan serangan DDoS. Komputer sebagai tempat untuk penipuan identitas dan kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya untuk pornografi anak dan judi daring. Contoh kejahatan dunia maya. Beberapa situs-situs penipuan berkedok judi daring termasuk dalam sebuah situs yang merupakan situs kejahatan di dunia maya yang sedang dipantau oleh pihak kepolisian dengan pelanggaran pasal 303 KUHP tentang perjudian dan pasal 378 KUHP tentang penipuan berkedok permainan daring dengan cara memaksa pemilik website tersebut untuk menutup website melalui metode DDoS website yang bersangkutan. Begitupun penipuan identitas di permainan daring, dengan hanya mengisi alamat identitas palsu, permainan daring tersebut bingung dengan alamat identitas palsu. Jika hal tersebut terus terjadi, maka permainan daring tersebut akan rugi atau pailit, bahkan kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan atau gulung tikar. Akan menjelaskan ada beberapa jenis cybercrime yang perlu diwaspadai. Di antaranya adalah yang pertama peretasan, yang kedua hacking, yang ketiga carding, keempat menyebarkan konten ilegal, kelima ada phishing, keenam ada defacing, ketujuh ada brute force, 8 ada exploiting, 9 penebaran malware, 10 teknik ilegal gaining access lainnya. Apa itu peretasan? Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya peretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer, namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Kedua ada hacking. Apa itu hacking? Hacking adalah tindakan berbahaya yang sering kali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Biasanya para hacker akan mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi dari tindakan tersebut. Meski begitu, hacker tidak selamanya berkonotasi buruk. Banyak sekali hacker yang diberi tugas pihak berwenang untuk melacak keberadaan seorang buronan. Apa itu carding? Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya, para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. Setelah itu, barang gratisan tersebut akan dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menyebarkan konten ilegal merupakan kejahatan yang melanggar undang-undang. Biasanya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Adapun beberapa contoh konten ilegal diantaranya yaitu jual beli narkotika, penjualan senjata api, menyebarkan video porno, dan konten ilegal lainnya. Apa itu phishing? Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Biasanya, penjahat dunia maya ini akan menyamar sebagai perusahaan yang sah dan dilakukan dengan spoofing email. Apa itu defacing?
Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya, jenis cybercrime satu ini menyasar website-website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintahan. Apa itu brute force? Brute force adalah teknik hacking menjebol akun, login, sistem, dan lain-lain dengan menggunakan metode pencocokan kalimat dari daftar word list yang dimiliki hacker untuk mendapatkan akses secara paksa. Apa itu exploiting? Exploiting adalah teknik hacking menggunakan celah atau bug yang ada di berbagai sistem, baik itu operating system, web application, desktop application, dan mobile application, untuk menerobos dan mendapatkan akses di dalam sistem tersebut secara paksa. Apa itu malware? Malware adalah program jahat yang digunakan untuk merusak sistem, pencurian data, maupun untuk aksi penyadapan. Jenis-jenis malware adalah sebagai berikut. Yang pertama rat, kedua virus worm, ketiga ransomware. Menjaga keamanan email menjadi salah satu sasaran dari kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, keamanannya harus benar-benar dijaga. Adapun langkah-langkah pencegah agar email tidak mudah diretas adalah seperti berikut. Yang pertama, lakukan pengecekan virus yang ada di komputer dan smartphone kamu secara rutin. Kedua, waspada dengan social engineering yang dilakukan melalui email. Ketiga, lindungi kata sandi. Keempat, selalu lakukan update OS dan aplikasi. Yang kelima, hindari menggunakan software atau aplikasi bajakan. Cara mencegah cybercrime, menjaga keamanan media sosial. Saat ini banyak sekali para pelaku tindak kejahatan online yang memanfaatkan media sosial, bahkan tidak jarang akun Anda digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Berikut beberapa cara menjaga keamanan akun media sosial yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, batasi informasi pribadi yang kamu publikasikan di sosial media seperti nama anak, nama sekolah, nama hewan peliharaan, dan lain-lain. Karena informasi pada profil utama kamu dapat menjadi jawaban untuk memeriksa pertanyaan yang digunakan untuk autentikasi. Yang kedua, laporkan aktivitas mencurigakan atau spam ke situs media sosial yang digunakan untuk mengontak kamu. Spam dapat muncul dalam bentuk posting, pesan, email, atau permintaan pertemanan. Yang ketiga, ganti kata sandi kamu dan laporkan aktivitas mencurigakan jika kamu merasa seseorang telah mengakses akun kamu. Yang keempat, jika kamu yakin sedang menjadi target di platform media sosial apapun, segera laporkan media sosial tersebut. Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, dan Instagram memberikan instruksi spesifik tentang cara melakukannya. Sanksi hukum pidana UU ITE terkait aktivitas hacking yang melakukan phishing akan dikenakan. Yang pertama, pasal 27 UU ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidana pasal 44 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Yang kedua, pasal 28 UU ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, pasal 29 UU ITE tahun 2008. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi
atau cyber stalking. Ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sanksi hukum pidana UU ITE terkait aktivitas hacking yang melakukan carding akan dikenakan. Yang pertama, pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Yang kedua, pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan dokumen elektronik yang tidak dapat bersifat publik dari ke dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Pelaku defacing akan dikenakan Undang-Undang ITE tentang deface. Di dalam UU ITE membahas masalah hacking, terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukum yang akan diterima. Berikut ini isi dari pasal tersebut. Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman, cracking, hacking, illegal access. Pelaku DFS akan dikenakan UU Undang-Undang ITE tentang defacer dalam UU ITE pembahasan masalah hacking terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal ayat 6 mengenai hukum yang akan diterima. Berikut ini isi dari pasal tersebut. Pasal 46. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Sanksi buat pelaku. Pasal 30 UU ITE, pasal itu berisi 3 varian delik yang membuat peretas bisa dikenai hukum pidana, yakni dengan sengaja dan tanpa hak. Mengakses komputer atau sistem elektronik, mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik, melampaui, menjebol, melanggar sistem pengaman dari suatu komputer atau sistem elektronik untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik tersebut. Ancaman terhadap pelanggar pasal 30 UU ITE adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta sesuai yang tertuang pada pasal 51 ayat 1 UU ITE. Kesimpulan, secanggih apapun komputer dan seluas apapun internet, sebaiknya kita menggunakan internet dan ilmu IT dengan bijak. Jangan sampai kalian terpancing untuk melakukan hal yang dimaksud tadi, karena bisa jadi kalian malah tidak akan bisa menggunakan internet selama bertahun-tahun. Terima kasih.